Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Passion 2 kita malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berkumpul malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kami, pergumulan hidup kami boleh hadir dalam ibadah Passion kedua saat ini. Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami, ibadah kami ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menerangi hati pikiran kami, agar sungguh-sungguh kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, memperingati penderitaan anak-Mu Yesus Kristus melalui firman yang kami baca. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku NRM nomor 46 ayat 1 dan 2. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama yang terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga Yesaya 53 ayat ke-5. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia.
Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita kembali bernyanyi melalui buku NR nomor 64 ayat 1 dan 3. Kita akan membaca firman Tuhan dalam responsoria yang terambil dari Mazmur pasal 71 ayat 1 hingga 14. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mazmur 71 ayat 1 hingga 14. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda, masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat pelindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia,
Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungan cela dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku bersama. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian Rohani Metodis nomor 265 ayat 1 dan 2. Kita kembali akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang kedua yang terambil dari Ibrani 12 ayat 1 hingga ke-3. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku NRM nomor 262 ayat 1. Yesusku berdiri
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, saatnya bagi kami untuk diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa renungan pada malam hari ini mengajak kami untuk mengerti pesan firman-Mu. Kau jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu ya Bapa. Kau pakai telinga kami untuk mendengar, Kau bukakan hati kami supaya firman-Mu tertanam di dalamnya. Kau tawan setiap pikiran kami, sehingga Tuhan, firman-Mu akan senantiasa menuntun setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Biarlah jam pemberitaan firman ini Tuhan dari awal sampai akhirnya, hanya ada Tuhan di dalamnya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada masa Passion kedua malam hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu visual dari video klip berikut. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Demikianlah video klip yang kita dengar pada saat ini. Mari kita melihat firman Tuhan dari Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai 44. Mari kita melihat firman Tuhan. Saya akan membacakannya bersama-sama dengan kita di sini. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu, seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan.
ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikian perikop pembacaan kita. Pada saat ini tema passion yang kedua ini adalah jalan pintas memperoleh damai sejahtera. Jalan pintas memperoleh damai sejahtera. Bapak, Ibu, serta jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua yang mengikuti live streaming, pada saat ini yang kita ada dari rumah masing-masing, harapan yang dibangun namun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi membuat seseorang akan kecewa dan berbagai macam ekspresi kekecewaan akan dimunculkan. Demikian itulah yang terjadi dengan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka membangun harapan tentang Yesus sebagai Mesias dan Sang Damai Sejahtera yang datang sebagai Raja yang politis. Namun kenyataannya bukan seperti itu, sehingga ketika awalnya mereka meneriakkan Hosana, tetapi berakhir dengan teriakan, "Salibkan dia." Kita melihat tadi di dalam video klip bagaimana orang-orang dengan euforia semangat, mereka menaruh harapan besar kepada Yesus. Orang banyak membangun harapan tentang Yesus sebagai Mesias dan Sang Damai Sejahtera yang datang sebagai Raja secara politis. Kita lihat sampai mereka merelakan pakaian mereka untuk mengalasi jalannya Yesus dengan keledainya. Tetapi ketika mereka sadar bahwa Yesus bukan Mesias Sang Damai Sejahtera seperti yang mereka harapkan, mereka kecewa. Dikatakan ada ekspresi kecewa. Kita lihat bagaimana kontradiksi antara pemandangan di atas dan di bawah. Di atas dia diagung-agungkan, dielu-elukan sebagai raja secara politis. Tetapi kita lihat di bawah gambar tersebut bagaimana mereka dengan kecewa berteriak, "Salibkanlah dia." Perenungan kita saat ini menunjuk pada Yesus masa penderitaannya. Diawali ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Cara Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Israel dan dia adalah Mesias. Namun ia datang dalam kesederhanaan yang menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini dan dia tidak datang memerintah dengan paksa, dengan kekerasan, tetapi kerajaannya berasal dari surga dan bersifat rohani. Kedatangannya disambut dengan meriah. Para murid bahkan banyak orang meneriakkan Hosana. Ya, sambil membentangkan pakaian mereka juga daun-daunan, daun palem dan juga ranting-ranting pohon di jalan. Namun sambutan mereka
punya makna tersendiri. Ada alasan mereka melakukan hal itu. Sambutan mereka didasari dengan pemahaman sekali lagi bahwa Yesus ditekankan berulang-ulang secara politis. Mereka merindukan ada hal yang dikerjakan Yesus bagi mereka. Orang banyak itu percaya bahwa Yesus akan datang untuk memulihkan dan juga memberi damai sejahtera Israel sebagai bangsa dan memerintah bangsa yang lain secara politis. Mereka gagal untuk mengerti dan memahami maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Kemudian pada satu waktu mereka sadar bahwa Dia adalah bukan Mesias Sang Damai Sejahtera yang mereka harapkan. Mereka teriak, salibkan Dia. Tadi sudah kita baca. Namun itu penekanan dua hal kontras yang sangat berbeda. Hasrat mereka tidak terpenuhi. Impian mereka tidak terpenuhi, jemaat Tuhan. Dia sebagai Mesias yang memberikan damai sejahtera yang dijanjikan, maka Yesus menangisi mereka. Kata menangis kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, tidak hanya berarti meneteskan air mata. Tetapi kata menangis berbicara dengan arti ratapan, raung tangisan, rasa sesak di dada, kemudian tangisan jiwa yang sungguh sangat menyedihkan dan memiliki penderitaan. Tangisan daripada Tuhan Yesus merupakan wujud kehancuran hati Allah atas keterhilangan umat manusia dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Kita lihat bagaimana Tuhan, Dia melihat keadaan. Dan Dia menangisi setiap motivasi-motivasi yang ada di dalam hati mereka. Hancur hatinya. Bagaimana kita melihat apa yang Tuhan Yesus rasakan dan mengerti akan hal itu. Dari bacaan ini kita melihat dua bagian sikap yang perlu kita pelajari. Pertama, sikap manusia. Manusia hadir dalam cara berpikirnya dan tidak mengikuti apa yang menjadi jalan pikiran Tuhan. Mereka bergembira karena mujizat yang Tuhan lakukan, tetapi meninggalkan Tuhan ketika mereka harus berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Semua ingin dilakukan dengan jalan pintas hanya untuk memenuhi kepuasan hati mereka dengan konsep mereka akan kehadirannya Tuhan, memberikan damai sejahtera bagi mereka. Kita lihat, ya, ada jalan pintas, semua dilakukan dengan jalan pintas untuk kepuasan mereka. Ada hasrat kerinduan mereka untuk Yesus, tetapi untuk kepentingan mereka, keinginan diri mereka sendiri, keegoisan mereka sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, zaman sekarang kita banyak dimudahkan oleh banyak alat untuk dapat sampai kepada tujuan. Sekarang sudah mudah, ya. Sekarang teknologi kita canggih. Kita lihat di sini, ya, GPS. Kemudian kita juga di sini ada Waze ataupun berita di TV atau radio dapat memberikan panduan tentang jalan tersingkat untuk menuju suatu tempat. Tidak macet, dengan rute yang paling lancar, dengan mental yang ada tertanam di dalam diri kita ingin cepat, instan, kilat, mau hasil. Atau yang sama dengan itu. Tak heran banyak orang zaman sekarang itu sering mengharapkan kemajuan ekspres dan mudah dalam kehidupan rohani. Ya, nah coba kita bandingkan juga. Ini perbandingan dengan ilustrasi tadi. Ya, bagaimana kehidupan rohani kita ya, kita itu maunya yang enak-enak. Ini sama ketika kita memakai Waze tadi ya, kita mau menuju satu tempat. Ternyata kita lihat bahwa
Tujuan yang ingin kita capai dengan cepat tersebut menemukan tantangan, menemukan hambatan. Jalan pintas cepat, ternyata Waze itu memberikan jalan, bukannya memberikan kelancaran atau mempermudah, akan tetapi memberi kesulitan. Tidak disangka-sangka, mobil yang tadinya udah lancar masuk mengikuti arah Waze, akhirnya tidak bisa bergerak, terbatas masuk kepada gang kecil dan sempit, tidak bisa lagi untuk bergerak sama sekali. Ya, kita pasti pernah mengalami pengalaman hal seperti itu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah ya. Kemudian kita lihat juga ketika kita pakai Waze naik sepeda motor atau kendaraan bermotor. Kita dituntut dituntut terus ke dalam tempat yang kadang-kadang kita bingung sudah seperti hutan. Apakah ini benar jalannya? Tapi Waze terus memberi arah. Kita ingin cepat mengandalkan Waze. Bahkan kita terperosok ya. Naik motor akhirnya pada ujung-ujungnya dibawa ke jalan. Terus dituntun. Jalan yang bukan seharusnya tempat jalanan. Jalan yang bukan memberikan kelancaran, tapi justru membuat kita sulit. Kejadian tersesat gara-gara Google Maps atau Waze. Itu yang terjadi. Bahkan kadang-kadang juga banyak kejadian. Ya, kita ingin kaya, bagaimana jalan pintas menjadi cepat kaya. Sekarang ada buku jalan pintas untuk menuju kaya dengan teknik forex katanya ya, forex. Bagaimana ya supaya karena dia diatur ada perundang-undangannya ya, bagaimana disahkan itu ada perlindungannya. Nah, di Gramedia ada buku tersebut ya kalau kita lihat ya. Nah, bukan artinya keinginan menjadi kaya itu salah. Tetapi jalan pintas cepat. Orang ingin cepat, hasilnya cepat. Ya, ingin menikmati secara cepat. Keinginan manusia. Kita sebagai orang percaya sering sekali terjebak dengan peristiwa jalan pintas. Kita ingin cari jodoh, kita ingin cepat biar dapat jodoh, biar dapat cewek. Atau anak muda ingin dapat cowok. Udah kita kenalan. Dari mana? Facebook. Kemudian ada banyak gambar-gambar ya, foto-foto profil yang cantik. Atau yang cakep. Kita ingin kenalan ya. Nah ternyata di belakang itu bukan seperti itu aslinya. Terjebak. Kita dijebak. Supaya kita menutupi status kita untuk memiliki pasangan hidup. Nah bagaimana dengan anak sekolah? Mereka juga ingin cari jalan pintas, memberikan damai sejahtera bagi diri mereka sendiri. Ya, mereka ingin jalan pintas, mendapatkan nilai yang cepat, yang baik. Akhirnya mereka membuat jalan pintas, yaitu menyontek, gak mau belajar. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi dengan tidak usaha. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat bagaimana jalan pintas membuat orang sulit untuk melibatkan Tuhan. Tidak sedikit pula khotbah dan pengajaran yang menekankan kemenangan dan kebangkitan di dalam Kristus tanpa menekankan jalan-jalan yang harus ditempuh agar sampai ke sana. Pendek kata, orang lebih suka mendengar bagaimana cara termudah dan tercepat agar kita boleh memperoleh kebahagiaan, damai sejahtera yang instan daripada mendengar perjuangan macam apakah yang harus dilalui untuk kita boleh sampai ke sana. Yang kedua kita belajar tadi dari sikap manusia. Kemudian kita belajar sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merindukan pertobatan manusia dan jalan pikirannya untuk diikuti dan menangisi sikap manusia yang menolak untuk bertobat. Manusia memiliki sikap yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Kita lihat Kristen tomat. Tahu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, buah tomat bisa dikatakan buah, bisa dikatakan sayur ya.
mengandung gizi yang sangat baik buat tomat untuk kesehatan. Nah, tapi ini bukan bicara tentang makanan, tapi bicara bagaimana simbolik Kristen tomat. Kristen tomat bicara dengan Kristen, hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Artinya kebiasaan keinginan daging itu akan muncul lagi ketika kita masuki hari Senin sampai hari Sabtu. Kita tidak pernah berpikir bagaimana supaya Tuhan bekerja di dalam diri kita untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya melihat damai sejahtera dari hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita terbelenggu oleh pemikiran kita. Bagaimana jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia. Kita hanya terpaku kepada status kita atau identitas kita sebagai orang percaya, yaitu Kristen tanpa pertobatan. Ya, identitas kita memiliki KTP, tapi KTP yang kita miliki Kristen tanpa pertobatan. Kita nggak tahu sampai seberapa lama kita di dunia ini, sehingga yang kita cari adalah jalan pintas damai sejahtera menurut pikiran kita tanpa dibuahi oleh pertobatan dan perubahan sikap hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, adakah kita mau menerima Yesus dalam cara berpikir kita? Atau percaya jalan pintas yang ditawarkan dunia? Ataukah kita mengimani Yesus dalam cara dan fokus kepada kehendak Allah? Pertanyaannya, mungkinkah kita setia pada Tuhan apapun yang terjadi? Ataukah setelah apa yang menjadi harapan kita tidak tercapai, kita kembali menyalibkan Tuhan Yesus dalam sikap dan perilaku hidup kita? Dan akhirnya Yesus menangisi ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita. Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa penyembuhan yang terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Ya, orang-orang membuat KKR spektakuler, besar-besaran. Banyak orang datang berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk menghadiri KKR penyembuhan tersebut. Dan mereka ingin melihat pelayanan serta meminta pelayanan. Namun pertanyaannya, adakah ini membuat orang dan kita semakin dekat dengan Tuhan dan akan belajar setia? Ataukah orang hanya mau percaya pada Tuhan ketika mereka boleh melihat mujizat saja, tapi ketika persoalan datang semuanya meninggalkan Tuhan? Pada saat ada mujizat penyembuhan, semua meneriakkan, Hosana, Hosana. Tetapi saat masalah datang, semua meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita hayati. Berbagai peristiwa yang terjadi adalah cara Tuhan untuk terus membuka iman kita tentang kehadirannya. Tuhan hadir dengan secara nyata, dengan peristiwa yang ada dan minta kita bertobat untuk merubah diri dan perilaku kita. Tetapi kadang masih banyak orang yang santai dengan imannya kepada Tuhan. Meski sudah lihat, tetapi tidak merubah diri. Bahkan ketika mereka pernah mengalami yang namanya, mungkin mereka sudah mengalami yang namanya COVID. Tuhan memberikan mereka kesembuhan kedua. Tetapi bukan semakin dekat dengan Tuhan. Semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan. Miris dan sangat miris. Manusia tetap pada keinginannya, kesombongannya, ketidaktaatannya dan sebagainya. Dan inilah yang ditangisi oleh Tuhan Yesus ketika damai sejahtera ada di depan mata. Tetapi orang banyak menolak damai sejahtera tersebut. Damai sejahtera yang sejati tersebut.
Kemarin di Passion 1 kita sudah mendengar bagaimana damai sejahtera yang sejati dan damai sejahtera yang palsu. Bagi Anda, damai sejahtera yang seperti apa yang Anda rasakan? Jemaat Tuhan, sejatikah? Palsukah? Banyak orang menolak damai sejahtera sejati. Mereka mencari jalan pintas untuk mencari damai sejahtera menurut cara dunia. Tentu berbagai peristiwa bukan untuk membuka mata orang yang belum percaya, tapi juga buka mata iman kita sebagai orang Kristen untuk semakin setia dan taat, dan bukan lari dari persekutuan jemaat, namun tetap menghidupi nilai-nilai apa yang Tuhan rindukan seperti di poin kedua tadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Cinta kasih-Nya kepada kita. Saat ini, renungkanlah di Passion kedua malam ini. Meneladani Yesus dan fokus kepada kehendak Allah daripada tawaran pintas dunia. Bagaimana damai sejahtera yang kita rindukan dan bagaimana cara pandang kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Mari fokus memandang Tuhan. Kita miliki damai sejahtera sejati dari Tuhan. Jangan mencari damai sejahtera dengan jalan pintas atau dunia tawarkan, dan juga mungkin dari sekitar kita. Tetap pegang Tuhan dalam masa Passion kedua ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjalaninya dengan sungguh-sungguh bertanya menurut kehendak Tuhan. Mari kita hidupi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana harapan yang dibangun namun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, yang membuat kami Tuhan sering kecewa dengan berbagai ekspresi kekecewaan yang kami munculkan. Banyak alasan untuk kami mengikuti Yesus, tetapi bukan sungguh-sungguh dari hati kami. Banyak harapan-harapan yang kami minta dari Tuhan. Namun Tuhan, ketika kami berjuang di dalam dunia ini, kami tidak mau. Namun ketika harapan itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kami semakin jauh dari Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Terima kasih malam hari ini Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana kami boleh untuk mencari damai sejahtera sejati di dalam Tuhan. Bukan jalan pintas damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk kami hidup seturut kehendak Tuhan. Ajar kami untuk memandang dan mendengar apa yang Tuhan ingin kehendaki. Ajar kami di dalam hidup kami untuk sadar bahwa Yesus adalah Mesias, damai sejahtera sejati, selalu dalam hidup kami. Ajar kami ketika menjalani hidup dalam dunia ini, kami tetap memandang Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh mengalami damai sejahtera-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu kita bernyanyi dari buku Nyanyian Roh Metodis nomor 264 ayat 1 dan 5. Tersalib
Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh memberikan sebagian berkat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan mengelola ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari semua mengarahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat penyertaan daripada Tuhan. Maka kiranya kasih sayang Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus telah memberkati, memelihara, dan menolong saya dan saudara untuk tidak tergoda terhadap jalan pintas memperoleh damai sejahtera. Tetapi kita semua boleh mengikuti kehendak Tuhan sehingga kita memperoleh damai sejahtera yang sejati dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita saat terus jenak. Tuhan memberkati kita.